Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Yesus adalah Mesias. Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi, orang yang akan menjadi juru selamat umatnya. Dalam perjanjian lama digunakan baik untuk raja-raja dan untuk imam-imam, terutama Raja Daud dan para penggantinya, tetapi juga untuk orang Quraisy. Di dalam Yesaya 45 ayat 1 dikatakan demikian. Dalam pengharapan eskatologis nabi-nabi diharapkan seorang raja yang kelak akan memerintah dalam keadilan dan dalam damai. Dikatakan oleh Yesaya 11 ayat 1-5. Namun kata Mesias itu sendiri tidak ditemukan di dalam tulisan-tulisan mereka. Gulungan Laut Mati menunjuk pada kedatangan dua tokoh imamat dalam tradisi Melkisedek yang menyatakan kedua fungsi itu, yaitu raja dan imam dalam dirinya. Pada perumpamaan-perumpamaan teks keagamaan, kitab Henokh 37 sampai 71, tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi, ada pula disebut seorang Mesias yang adalah anak manusia surgawi. Kitab ini tidak dipakai dalam kekristenan, hanya untuk kepentingan penelitian historis teologis saja. Jadi inti referensinya adalah Allah yang turun tangan dalam sejarah manusia dengan mengutus anaknya. Para pembaca Kristen kemudian mendapatkan petunjuk dalam perjanjian lama bahwa Mesias ini harus menderita. Misalnya di dalam Mazmur 22 ayat 6-8. Di dalam perjanjian baru, Mesias yang dalam bahasa Ibrani ini menjadi Kristus, di dalam bahasa Yunani-nya Kristos. Tetapi petunjuk pada Yesus sebagai Mesias sangat jarang dalam Injil-Injil sinoptik. Sedikitnya petunjuk ini mencerminkan tradisi bahwa Yesus sendiri tidak suka memakai gelar-gelar seperti ini untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, cerita masuknya Yesus ke Yerusalem di dalam Markus 11 ayat 1-10 dan pemurnian Bait Allah di dalam Markus 11 ayat 15-19 memperlihatkan adanya pengertian padanya tentang pembebasan umatnya, seperti yang dinubuatkan oleh Maleakhi 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Waktu Yesus disebut Kristus oleh Petrus, Petrus ditegur. Itu di dalam Markus 8 ayat 29. Dan disuruh diam mengenai hal itu. Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati dan tidak suka dengan embel-embel gelar. Hanya pada pengadilannya Yesus mengiyakan pertanyaan-pertanyaan imam besar mengenai kemesiasannya itu. Di dalam Markus 14 ayat 61 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Dalam Matius 26 ayat 64, jawaban Yesus berbunyi, "Engkau telah menyatakannya." Yang mengecilkan artinya untuk pengadilannya sekarang, tetapi segera Yesus pasti akan menerima kedudukan yang mengukuhkan kehormatan mesianiknya di sebelah kanan Allah. Suatu ucapan penghujatan yang tidak memerlukan bukti lain dalam pengadilan. Jawab Yesus kepada Pilatus, Matius 27 ayat 11 juga merupakan pengakuan kemesiasannya, tetapi tanpa penjelasan atau pembenaran. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Dalam Injil Yohanes 18 ayat 36 firman Tuhan berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Pada waktu kebanyakan anggota gereja tidak lagi berkebangsaan Yahudi, sebutan Kristus kehilangan arti aslinya sebagai Mesias yang diurapi. Orang-orang bukan Yahudi tidak berkepentingan akan seorang Mesias. Karena pada waktu itu banyak orang Kristen yang masuk ke banyak orang-orang di luar Yahudi yang menjadi orang Kristen, bukan hanya orang Yahudi saja, sehingga orang-orang di luar Yahudi tidak memiliki kepentingan tentang janji-janji Mesias yang akan membangun kembali kerajaan Israel. Maka Kristus menjadi kata sifat untuk Yesus, mungkin dimix atau dicampurkan dengan kata Kristos yang berarti baik.
Kemudian Kristus ini menjadi nama kecil. Paulus yang adalah seorang Yahudi sudah mulai menggunakan sebutan Kristus sebagai ganti nama Yesus atau digabungkan bersamanya. Dalam Injil Petrus berbicara sebagai juru bicara para muridnya. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di dalam Matius 16 ayat 17, ini adalah pengakuan penuh bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Pengakuan seperti itu belum pernah dibuat oleh murid-murid Yesus yang manapun sampai saat itu. Namun pemahaman Petrus yang orisinil tentang Mesias masih mengandung pengertian-pengertian seturut pemikiran politis dan duniawi masa itu. Hal itu dikoreksi oleh Yesus dengan cepat. Walaupun begitu, pengakuan Petrus ini merupakan pengakuan Kristiani yang benar. Petrus malah menambah dengan frase Anak Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah yang digunakan untuk kata Tuhan dalam Perjanjian Lama untuk membedakannya dengan ilah-ilah mati dari bangsa-bangsa lain. Pengakuan Petrus ditanggapi oleh Yesus dengan memberikan tugas besar kepada Yesus. Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di dalam Matius 16 ayat 17-19. Yesus memberi nama Petrus Simon. Maksud saya, Yesus memberi nama Petrus kepada Simon. Petrus bahasa Aram adalah Kefa, berarti batu karang. Seperti perubahan nama Abraham menjadi Abraham, maka perubahan nama Simon menjadi Petrus atau batu karang ini terfokus secara unik pada misinya. Abraham adalah gunung batu yang daripadanya umatnya terpahat, dan lubang penggalian batu yang daripadanya umat tergali. Di dalam Yesaya 51 ayat 1-2. Petrus akan menjadi batu fondasi di atas mana Yesus akan membangun gerejanya. Matius adalah satu-satunya kitab Injil yang menggunakan kata eklesia, gereja dalam bahasa Yunani. 2 kali disebut di dalam Matius. Kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 17. Dalam Septuaginta, di dalam Perjanjian Lama bahasa Yunani, eklesia berarti sidang umat yang dipanggil keluar dari Mesir oleh Tuhan. Di antara orang Kristiani, kata eklesia dengan cepat menggantikan kata yang lebih terbatas, yaitu sinagog yang digunakan oleh bangsa Yahudi untuk sidang jemaat lokal mereka. Pada janjinya untuk mendirikan gerejanya di atas Petrus atau pengakuan seperti Petrus, Yesus menambahkan satu janji lainnya yang mengejutkan. Alam maut tidak akan menguasainya. Di sini Yesus menjanjikan bahwa gerejanya tidak akan mati dari berbagai kekuatan yang memusuhinya, termasuk segala kuasa kegelapan. Kepada umat Allah yang memiliki pengakuan seperti Petrus ini diberikan olehnya kunci kerajaan surga. Sungguh semuanya merupakan berkat bagi setiap orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, Allah, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara dan saya, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang berasal dari Allah? Saudara yang terkasih, itulah pembahasan tentang Yesus adalah Mesias. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara.